tak kaya, tak berilmu, pergilah ke tepi pantai, panggil ikan hiu biar dikunyah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih hebat, manusia apa jin? Nampaknya yang punya jin takut menjawab, takut jinnya tersinggung. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan tentara-tentaraku, ayyukum yatini bi arsyiha qabla an yatuni muslimin. Siapa yang sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina 3000 km, 3 jam naik pesawat? Apa kata jin? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat duduk. Ini tidak bisa dilakukan JNE dan titipan kilat hari ini. Kalau gitu mana yang lebih hebat, manusia apa jin? Tahu dia ini, Ustaz Somad ini menjebak ini. Apa kata manusia? Itu tadi jin. Sebelum kau tegak, kursi Balqis sudah sampai di sini. Tapi manusia tidak gitu. Apa kata dia? Ana atika bihi qabla an yartaddak ilaika tarfuk. Aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kelopak matamu berkedip. Pindah. Sebelum berkedip udah pindah. Inilah yang bisa dilakukan WhatsApp sekarang. Bro, tolong kirimkan foto kita tadi ya, yang sama Ustaz Somad subuh tadi. Ku kirim sebelum matamu berkedip, guys. Udah 5 kali kedip tak datang-datang. Rupanya paket habis. Betapa miskinnya manusia modern. Mengirimkan foto pun tak bisa cepat. Apalagi ngirimkan air 2 botol. Sebotol ini 30 menit, 2 botol berarti 1 jam. Ini simpel. Mana yang lebih hebat ilmu manusia daripada malaikat? Manusia. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah, wahai malaikat-malaikat, beritahu nama-nama ini kalau memang kalian punya ilmu. Apa jawab malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, kami tak punya ilmu kecuali engkau yang mengajarkan kepada kami. Tapi Adam alaihissalam tahu itu. Kenapa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena Allah sudah mengajarkan ilmu itu kepada Adam alaihissalam. Jadi kalau ditanya mana yang lebih hebat jin dengan manusia? Manusia. Mana yang lebih hebat malaikat dengan manusia? Manusia. Manusia yang mana? Manusia yang berilmu. Hanya saja ilmu ini terbagi 2. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Bagi 2. Ilmu cara belajar sholat, fikih sholat, berapa rukunnya, wajibnya, sunatnya, makruhnya, yang membatalkannya, itu namanya ilmu fikih. Dalil-dalil sholat dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Musnad Ahmad bin Ambal, Muwatta Malik, Sunan An-Darimi, Kutub Tis'ah. Ilmu hadis. Bagaimana ayat-ayatnya dalam Al-Quran, dibaca ayatnya, ada idghamnya, ada qalqalahnya, ada gunnahnya. Nun mati ketemu dengan qab min qablikum. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya, ada munasabat kesesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lain, ada kronologis sebab terjadi turunnya ayat, ada makna-makna ayat, ada makna mufradat kosakata. Ini bahas dalam ilmu tafsir. Sekarang umat ini pula terbagi 2. Kalau kau belajar tafsir, kau belajar hadis, masuk surga. Kalau kau belajar ilmu komputer, ilmu listrik, kau korslet, masuk neraka. Ini orang yang begini ini mesti diluruskan otaknya.
Ceramah Ustadz Somad ditonton orang Balikpapan selama bertahun-tahun. Itu yang memotong-motong video pendek, yang memotong tanya jawab. Jadi kebanyakan jamaah itu menonton ceramah saya itu yang pendek-pendek, pengakuan mereka. Kami selalu nonton Ustadz yang pendek-pendek. Kalau yang panjang tuh kami mengantuk, bosan, dan yang paling penting kami cepat habis gitu. Siapa yang memotong video pendek-pendek itu? Kalau bukan anak-anak muda yang hebat faham IT. Dipotongnya 1 menit, dimasukkannya ke Instagram. Potongnya 1 menit, diuploadnya di channel dia. Kau mengupload video Ustadz Somad ini kan gak dapat duit, ngapain kau upload? Aku berjuang lillah dan li follower. Dia mau nambah subscriber, diseling-selinginya dengan update Ustadz Somad. Dua-dua dia dapat, ilmunya dapat, dakwahnya dapat. Jadi untuk zaman sekarang yang paling bisa berdakwah melebihi ustadz di masjid adalah anak-anak muda yang hebat dalam bidang IT multimedia. Betul apa betul? Yang bilang nggak betul itu pasti tak tahu multimedia. Dulu definisi buta huruf itu zaman dulu adalah la yaktub wa la yahsub. Orang yang nggak bisa tulis baca hitung. La yaktub wa la yahsub. Nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung. Itulah orang buta huruf zaman dulu. Zaman sekarang buta huruf itu definisinya sudah dirubah oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Siapa itu buta huruf? Orang yang tidak bisa bahasa Inggris dan IT. Itulah orang buta huruf. Jadi kalau begitu banyak di antara kita ini buta huruf, termasuk saya. Saya bahasa Inggris saya ladies and gentlemen, kepala beku distempel semen. IT pun saya tak paham, tapi kita tetap berusaha. Apalagi bapak-bapak mesti punya ilmu ini. Karena anak-anak bapak kalau di rumah ada wifi, dia akan buka channel macam-macam. Tapi kalau bapak punya ilmu, bapak bisa pasang blok sehingga dia tidak bisa buka. Ilmunya mesti lebih tinggi. Kalau tidak diakal-akali sama anak-anaknya. Tiba-tiba Pak Ustadz, saya mau bayar tagihan pulsa saya melejit sampai 4 juta. Kenapa? Rupanya anak saya main judi pakai handphone saya. Kena orang tua. Pentingnya ilmu. Jadi jangan pilih-pilih. Hanya saja ilmu tentang masalah ibadah kepada Allah ini fardu ain. Fardu ain itu artinya apa? Kita sendiri mesti tahu. Kalau tidak tahu maka amal kita tidak benar. Fardu kifayah, orang lain tahu kita nggak tahu, cukup. Menyelenggarakan jenazah, cukup. 2-3 orang yang memandikan, habis itu mengkafankan, habis itu menyolatkan, habis itu menguburkan. 2-3-5 orang cukup. Fardu kifayah. Kifayah artinya cukup. Gugur dosa kita kalau dilaksanakan 2-3 orang. Tapi kalau fardu ain, masing-masing kita mesti tahu. Dari mulai bagaimana cebok. Karena kalau ceboknya tak betul, kerannya menetes, sholatnya tak sah. Makanya hadis tentang azab kubur. Kenapa dia diazab ya Rasulullah? Dia diazab karena tak beres masalah cebok. Kenapa ceboknya tak beres? Tak ada ilmu. Kalau ceboknya tak beres, sholatnya tak diterima, zikirnya tak diterima, ibadahnya tak diterima, kerannya belum habis putarnya, sudah diputarnya masuk ke dalam. Itulah pentingnya ilmu. Makanya masjid-masjid sekarang sudah pakai spesialisasi. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu tafsir, Rabu malam Kamis hadis, Kamis malam Jumat akidah, Jumat malam Sabtu akhlak, Sabtu malam Ahad tablik akbar. Tidak ada alasan orang untuk tidak datang ke masjid. Buatkan daftarnya. Fikih dibagi lagi. Ada fikih sholat, ada fikih muamalat, fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Fikih muamalat, jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, bagi hasil mudharabah, permodalan syariah, murabahah, utang piutang, fikih munakahat, pernikahan, fikih siasah, politik. Ini sekarang umat Islam mau dijauhkan, dilepaskan dari politik.
Seolah-olah Islam ini hanya zikir, sholawat, tahlil, mati. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Itulah Islam. Itu adalah pembodohan umat Islam. Lalu kemudian kita lanjutkan perjalanan Islam setelah perang Badar. Nabi SAW membangkitkan semangat menuntut ilmu. Lalu kemudian meninggal Nabi, naik Abu Bakar Siddiq, meninggal Abu Bakar, naik Umar, meninggal Umar, naik. Pada masa Umar bin Khattab, Islam sampai ke Persia. Persia pernah mengalahkan Roma. Sama seperti sekarang. Ada blok barat, ada blok timur. Blok barat itu dikuasai oleh Roma, Italia sekarang. Blok timur dikuasai oleh Persia, Iran sekarang. Sama seperti dunia sekarang. Blok barat dikuasai oleh Amerika. Blok timur dikuasai oleh Rusia. Jadi dunia ini selalu ada dua kekuatan yang menguasai. Lalu kemudian seketika itu menanglah Persia melawan Roma. Makanya dalam Quran ada surat Rom. Ghulibatir Rom. Bangsa Roma sudah dikalahkan. Jadi di Quran itu ada surat Roma, Pak Ustaz? Ada. Kenapa Quran di rumah saya cuma ada surat Yasin? Kau bacalah surat yang lain, guys. Hah? Lalu kemudian ketika Roma ini kalah, Persia menang, itu menunjukkan Persia itu hebat. Termasuk hebatnya dalam masalah ketentaraan. Makanya ketika zaman Nabi, waktu melawan orang kafir Quraisy, ada orang Persia, sahabat Nabi itu ada orang Persia. Namanya Salman Al-Farisi. Farisi artinya Persia. Misri artinya orang Mesir. Makki artinya orang Makkah. Balikpapani kalau orang Balikpapan. Semua ya di ujung itu menyebutkan asal kampung. Datanglah Salman Al-Farisi, orang Persia yang hebat strategi perang. Kami ada strategi di Persia ya Rasulullah. Gimana strategi? Supaya musuh dari Makkah tidak bisa masuk ke Madinah. Ini ada dua bukit besar, tak mungkin mereka naik ke atas. Maka di antara dua bukit ini kita gali tanah yang kira-kira kuda tidak bisa melompat. Bagus kata Nabi. Itu menunjukkan agama Islam menerima strategi walaupun dari negeri kafir. Jadi nanti jangan diharamkan ini Samsung nih. Ini Samsung ini dari kampung Ustadz Wahab nih, Korea. Samsung ini kan dari negeri kafir. Kenapa boleh dipakai? Karena ini strategi. Ilmu boleh dipakai. Orang sekarang terbalik pula. Yang dari Amerika itu bukan ilmunya yang dipakai. Yang dipakainya rambut macam sumbu kompor. Badan bertato-tato. Sampai lidah pun dilobangi. Menengok anting di bibirnya. Bibir kita pula yang boleh kau ambil ilmunya. Dalilnya mana? Nih, perang Persia punya strategi gali parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Nama kamu siapa? Khandaq. Kenapa kau dikasih nama Khandaq? Aku lahirnya di parit. Khandaq. Perang itu juga disebut dengan perang Ahzab. Ahzab itu jamak dari hizib. Hizib artinya partai. Ahzab koalisi partai-partai. Karena waktu itu berkoalisi partai kafir